Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tirnas Manggia dari Fakultas Hukum. Hari ini saya sedang melakukan presentasi mengenai hukum asuransi. Sebelum saya memulainya, kepada Bapak yang terhormat dosen mata kuliah atau pengambil mata kuliah hukum asuransi, Bapak Hendi Sumandi SH.MH, selaku pengambil mata kuliah hukum asuransi di kelas reguler tahun ajaran 2023 atau 2024. Hari ini saya mengambil pokok mengenai asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini terbagi atas pokok-pokok pembahasannya terbagi atas 4 bagian yang saya akan jelaskan dan saya terangi nanti. Yang pertama mengenai pengertian asuransi kesehatan, yang kedua jenis-jenis asuransi kesehatan, yang ketiga manfaat asuransi kesehatan, dan yang terakhir tips memilih asuransi kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk dalam pengertian asuransi. Pengertian asuransi kesehatan adalah asuransi kesehatan adalah suatu perjanjian yang dimana seseorang penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri pada tertangguh atau nasabah. Berarti ini antara perusahaan dan nasabah sedang melakukan perjanjian tentang asuransi seperti yang terdapat dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Republik Indonesia. Itu tadi dari pengertian asuransi. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis asuransi kesehatan. Jenis-jenis asuransi kesehatan itu terbagi 3 macam bagian. Yang pertama, asuransi kesehatan individu, yang artinya menangani masalah jaminan kesehatan secara individu atau perorangan, atau setiap orang bisa langsung mendatangkan diri dengan cara menghubungi agen atau perusahaan asuransi. Berarti ini terkhusus mengenai asuransi kesehatan secara individu atau secara perorangan. Dan yang kedua ada asuransi kesehatan keluarga. Ini mencakup tentang seluruhnya anggota keluarga yang didaftarkan perusahaan asuransi, tidak mengizinkan apabila ada satu anggota keluarga yang tidak didaftarkan asuransinya. Berarti ini contohnya ini berarti harus kalau dalam keluarga itu ada 7 orang, bapak, mama, dan ada anak 5, berarti diwajibkan harus masuk seluruhnya untuk asuransi kesehatan. Itu untuk keluarga. Dan yang ketiganya atau yang terakhir mengenai asuransi kesehatan atau kelompok. Asuransi kesehatan ini biasanya digunakan perusahaan atau organisasi tertentu karena peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menanggung karyawannya dengan asuransi kesehatan. Nah, ini juga antara perjanjian tentang asuransi kelompok ini mencakup tentang karyawan PT yang harus bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat asuransi kesehatan. Ini juga manfaat asuransi kesehatan ini ada 4 macam bagian. Yang pertama itu sebagai penjamin kesehatan. Berarti kita di situ dijamin sehat ketika kita lagi sakit. Berarti atau kita lagi ada kecelakaan, berarti kita bisa melakukan datang ke mengklaim asuransi tersebut. Terus yang kedua mempertahankan tabungan, berarti kita di situ nggak terlalu boros, nggak terlalu
terlalu banyak uang yang harus kita keluarkan, bahkan duit kita pun bisa kita tabung gitu ya guys. Yang ketiga, mempersiapkan perubahan pola penyakit, dan yang terakhir itu mencakup tentang biaya premi asuransi jauh lebih murah. Berarti ini mengenai asuransi ini murah ya. Dan selanjutnya kita masuk pada tips memilih asuransi kesehatan. Tips memilih asuransi kesehatan ini juga terbagi atas 4 bagian juga ini, seperti yang ada di layar. Yang pertama, pahami detail produk asuransi kesehatan. Berarti harus betul-betul memahami produk asuransi kesehatan itu. Takutnya nanti juga kita tertipu hanya tertarik tentang asuransi. Yang kedua, sesuaikan biaya premi dengan pengeluaran bulanan. Itu ya maksudnya. Yang ketiga, baca polis asuransi dengan teliti. Dan yang terakhir, lihat kredibilitas perusahaan asuransi itu. Berarti kita harus betul-betul memilih tips asuransi kesehatan ini biar kita kedepannya terjamin, biar aman dan tertib. Sekian yang saya sampaikan tentang asuransi kesehatan. Jika ada kata-kata atau perkataan yang tidak sesuai tentang penjelasan yang saya sampaikan dalam memaparkan mengenai asuransi kesehatan ini, mohon dimaklumi. Dan jika ada juga perkataan yang atau kalimat yang tidak sesuai, mohon juga dimaklumi. Saya akan pamit untuk mengakhiri apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya sapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.